Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati dan teman saya. Dan saya Paskaryanto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu definisi keterampilan dasar mengajar itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan dasar mengajar itu apa. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau widyaiswara agar melaksanakan tugas mengajar secara profesional. Di dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dimiliki tenaga pengajar, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menguasai materi atau bahan ajar yang ingin diberikan. Yang kedua ialah kemampuan menguasai metodologi atau cara-cara mengajar yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, di sini ada 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ialah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, pada proses pembelajaran, hal pertama yang bisa kita lakukan dalam melakukan proses pembelajaran ialah dengan melakukan pembuka pembelajaran. Oleh sebab itu, komponen pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang pengajar ialah keterampilan membuka pengajaran terlebih dahulu. Aktivitas yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran akan sangat menentukan jalannya proses pembelajaran. Jika dilakukan dengan baik, maka proses belajar dan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Nah, cara yang bisa kita lakukan dalam membuka proses belajar mengajar yaitu dengan cara memfokuskan dan membangkitkan minat bakat siswa. Yang kedua, memberikan banyak motivasi terhadap siswa. Yang ketiga, memberikan acuan atau gambaran. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan materi yang akan diajari. Cara yang bisa kita lakukan dalam menutup pembelajaran ialah meninjau kembali. Di mana meninjau kembali di sini kita bisa mencari tahu segala hal tentang materi yang akan dipelajari. Nah, setelah mencari hal tentang materi yang akan dipelajari, kita bisa melakukan evaluasi, di mana evaluasi di sini kita bisa mengukur tingkat pencapaian hasil belajar siswa selama proses belajar mengajar itu berlangsung dengan cara memberi penilaian. Selanjutnya, keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan menjelaskan di sini ialah menyajikan informasi secara lisan kepada peserta didik dengan susunan yang terencana, di mana bisa tercapainya sesuatu pemahaman yang telah diinginkan. Selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan menjelaskan di sini ialah kita memberikan informasi kepada peserta didik dengan cara lisan. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Bertanya adalah kita mengajukan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari peserta didik. Teknik bertanya dapat menjadi solusi atau fondasi awal untuk menjadikan peserta didik lebih aktif dalam bertanya ataupun menjawab. Selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Penguatan di sini adalah kita memberikan respon terhadap siswa dalam segala bentuk, baik itu verbal maupun tingkah laku, dalam rangka untuk mendorong atau mengoreksi setiap tingkah laku dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa. Nah, tujuan dari memberikan penguatan di sini ialah meningkatkan perhatian siswa, membangkitkan dan memelihara motivasi belajarnya, memudahkan siswa dalam belajar, yang terakhir meminimalisir langkah laku negatif dan membina tingkah laku positif siswa. Selanjutnya adalah jenis keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama adalah penguatan verbal, di mana penguatan verbal di sini ialah kita menyatakan dengan
kalimat atau kata-kata. Selanjutnya adalah penguatan nonverbal, di mana penguatan nonverbal di sini kita bisa menyatakan dengan melalui metodologi pendekatan, setelah itu melakukan kegiatan yang menyenangkan, setelah itu membuat gerak-gerik isyarat, setelah itu memberikan penguatan berupa simbol atau benda-benda yang ada di sekitar. Oke, yang kelima adalah keterampilan membimbing kelompok kecil. Seorang guru harus mampu membimbing siswa secara berkelompok, yaitu juga termasuk kelompok kecil. Nah, di sini bertujuan untuk dapat membina siswa berdiskusi, berbagi informasi dalam kelompoknya, termasuk berbagi pengalaman, cerita, dan lain sebagainya. Dalam keterampilan membimbing kelompok kecil, ada beberapa komponen, yaitu memusatkan perhatian siswa pada satu tujuan atau topik diskusi. Yang kedua, menganalisis pendapat siswa. Yang ketiga, meluruskan alur berpikir siswa. Dan yang keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Lalu yang kelima, untuk menutup diskusi dapat dilakukan dengan membuat rangkuman hasil diskusi. Nah, di sini komponen-komponen ini sangatlah penting, karena dari komponen pertama saja kita sudah dapat melihat bahwa siswa itu aktif, bagaimana caranya dalam berdiskusi, kita dapat melihat interaktif siswa dan lain sebagainya. Lalu untuk yang ketiga adalah meluruskan alur berpikir siswa. Di sini kita harus meluruskan alur berpikir siswa agar mereka tidak salah atau salah menafsirkan apa yang telah mereka bahas. Lalu keempat, kesempatan untuk siswa berpartisipasi dalam diskusi. Di sini tujuan kita untuk melihat interaktifnya seperti yang pertama tadi, kita dapat melihat bagaimana cara mereka berpartisipasi, siapa yang aktif atau yang tidak. Dan yang kelima adalah menutup diskusi. Di sini dapat dilakukan membuat rangkuman atau hasil dalam diskusi. Dan itu cukup bervariasi. Setiap kelompok kecil maupun setiap mahasiswa, mereka punya cara berpikir sendiri dan mereka punya gagasan tersendiri. Mereka membuat rangkuman-rangkuman yang sangat luar biasa interaktif dan sangat banyak. Di sini untuk menutup diskusi kita akhiri dengan membaca ulang dan merumuskan ulang kembali hasil diskusi. Yang keenam adalah keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan atau mengembalikan serta mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran di dalam kelas. Keterampilan pengelolaan kelas untuk menciptakan memelihara kondisi belajar yang optimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu memberikan tanggapan terhadap siswa. Lalu yang kedua adalah memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas untuk siswa. Lalu yang ketiga, memberikan teguran jika ada yang bandel atau tidak mendengarkan. Lalu yang keempat adalah memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Tujuan dari pengelolaan adalah setiap anak harus terus bekerja, tidak berhenti, yaitu maksudnya berhenti karena tidak tahu tugas yang diberikan kepadanya. Lalu setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu, artinya anak-anak harus dapat bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya yang ketujuh adalah keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi di sini adalah keterampilan mengadakan variasi dalam belajar, yaitu agar tidak monoton dan tidak memberikan efek bosan kepada siswa. Tujuan dari diadakannya variasi pembelajaran yaitu meningkatkan perhatian siswa terhadap kita yang sedang mengajar di depan ataupun kepada guru yang ada di depan. Lalu yang kedua adalah melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda, karena masing-masing siswa tidak dapat belajar dengan cara yang sama ataupun dengan teknik yang sama, yaitu harus memberikan beberapa teknik. Lalu untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Nah, di sini variasi belajar sangat berfungsi untuk menumbuhkan minat belajar siswa agar mereka dapat aktif serta memotivasi minat belajar untuk siswa.
Dan selanjutnya adalah menghilangkan rasa bosan siswa. Seperti saya bilang tadi, untuk menghilangkan kebosanan siswa dan mereka dapat menjalankan pembelajaran secara optimal. Dan dalam keterampilan mengadakan variasi, itu ada bentuk-bentuk variasi dalam mengajar. Yang pertama adalah variasi suara. Variasi suara dapat dilakukan kepada kelas yang sangat luas, tergantung ruang kelas. Maksudnya, kalau ruang kelas itu sangat luas, tentunya kita harus menggunakan suara yang agak nyaring. Lalu kondisi pada ruang yang sempit ataupun kelas yang lumayan kecil, kita dapat meningkatkan variasi suara kita seperti santai ataupun tidak perlu teriak-teriak. Lalu pemusatan belajar perhatian siswa. Di sini variasi suara juga dapat menjadi pemusatan siswa. Bagi siswa yang di belakang, mereka tidak akan bisa mendengar kita kalau suara kita sangat kecil. Lalu untuk kesenyapan atau kebisuan guru. Nah, dalam variasi suara tadi, kita dapat membisu untuk sebentar jika kondisi ruangan itu sangat ribut. Jadi untuk meningkatkan proses perhatian siswa, kita terkadang juga harus diam. Lalu untuk melakukan kontak pandang terhadap siswa. Saat kita diam tadi, kita coba untuk memperhatikan siswa yang ribut ataupun yang sedang diam, sehingga mereka dapat diam. Lalu gerak badan dan mimik. Nah, di sini guru juga memperagakan proses belajar dengan gerak badan ataupun mimik. Begitu juga dengan pergantian posisi guru dalam kelas. Kadang guru ada di depan, lalu ada di belakang, berjalan di samping-samping siswa. Untuk meningkatkan variasi belajar tersebut, kita dapat melakukan hal yang saya bilang tadi. Selanjutnya yang ke-8 adalah keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil seperti pada poin yang kelima tadi. Keterampilan ini adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswa untuk belajar baik dengan cara individu maupun berkelompok. Karena setiap pembelajaran tidak melulu berkelompok ataupun tidak selalu bersama. Jadi mereka terkadang juga belajar secara individu. Nah, di sini keterampilan mengajar perorangan juga perlu ditingkatkan agar proses belajar siswa dapat berjalan optimal ketika berada dalam kelas. Oke, dan sekian pemaparan dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri.